Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang kasih karunia. Dalam sorotan tema, kasih karunia membuatmu mengucap syukur. Mungkin kita berpikir, apa hubungannya kasih karunia dengan mengucap syukur? Nah, melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dari kitab 1 Korintus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jika kita menghadiri sebuah ibadah, biasanya ada kalimat yang diucapkan oleh kadim, atau oleh pewarta firman, atau oleh evangelis, pastor, gembala, pendeta. Dia mengucapkan kalimat ini, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu. Itu yang sering dia ucapkan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3, kita mendapatkan kalimat yang senada. Di sini tertulis, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau orang memahami tentang kasih karunia, dan itu diucapkan di akhir ibadah, dalam rumusan berkat yang diucapkan oleh pemimpin ibadah, orang itu pasti akan bertahan sampai akhir ibadah. Dia tidak akan meninggalkan ibadah itu karena dia sadar bahwa berkat itu ada di akhir peribadatan. Jadi dia hadir beribadah, mengikuti ibadah itu dengan khusyuk, mengikuti tahapan-tahapan dalam ibadah itu, dan dia bertahan sampai akhir. Mengapa saya katakan melalui kesempatan ini? Sebab ada fenomena sekarang orang melihat bahwa puncak dari ibadah itu adalah khotbah. Jadi kalau dia sudah mendengar khotbah, dia sudah bisa pulang. Padahal puncak dari ibadah itu adalah berkat. Jadi kalau kita mengikuti sebuah ibadah, jangan dulu pulang jika kita belum mendapatkan berkat yang diucapkan oleh pemimpin ibadah. Hal ini sangat substansial dan sangat prinsipil dalam menjalani kehidupan peribadahan kita. Jadi siapapun yang mengikuti ibadah, dia harus mengikuti ibadah itu sampai akhir. Karena di akhir ibadah itu, barulah pemimpin ibadah mengucapkan kata-kata berkat. Nah, salah satu kata berkat adalah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kalau kita memahami tentang rumusan berkat ini, kita pasti akan menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur. Nah, untuk memahami tentang hal ini, saya mengajak kita untuk paham dulu, untuk mengerti dulu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kasih karunia. Nah, kata kasih karunia dalam Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani ken. Dan di dalam Perjanjian Baru, kata kasih karunia diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani charis. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari Perjanjian Lama. Kata kasih karunia diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, ken. Nah, ken ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang tuan, sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang tuan kepada bawahannya atau kepada budaknya. Jadi sebenarnya kata ken ini diambil dari dunia perbudakan, di mana ada perilaku seorang tuan yang memperlakukan budaknya dengan penuh kasih sayang. Walaupun sesungguhnya budaknya itu tidak pantas mendapatkannya. Mengapa? Karena budak ini ternyata adalah budak yang tidak taat, budak yang acap kali menyakiti hati si tuan. Tetapi yang aneh adalah si tuan ini tetap memberi kesempatan kepada budak ini untuk melakukan kebaikan, untuk berubah dari cara hidupnya yang salah. Dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya itu. Dan si tuan ini memperlakukan si budak ini dengan penuh kasih sayang. Nah, perbuatan memperlakukan seseorang yang tidak pantas mendapatkannya, perbuatan baik yang kita lakukan kepada seseorang yang sebenarnya orang ini tidak pantas mendapatkannya, karena dia menyakiti hati kita, dia melukai hati kita,
Nah, perbuatan semacam ini itu disebut kasih karunia. Lalu bagaimana dengan kata kasih karunia dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru, kata kasih karunia itu diambil dari praktek pemberian hadiah di dalam kehidupan bangsa Yunani. Jadi, pemberian hadiah ini diberikan kepada seseorang. Tetapi ini belum bisa dikatakan kasih karunia. Kapan ini dikatakan kasih karunia? Nah, ini dikatakan kasih karunia jika ada orang yang tidak pantas, tidak layak mendapatkan hadiah itu. Karena dia memang orang yang tidak baik, katakanlah begitu, atau dia orang yang jahat. Tetapi kita memberikan hadiah itu kepadanya, menyatakan kebaikan kita kepadanya melalui pemberian hadiah ini. Nah, itu namanya karis, itu namanya kasih karunia. Nah, kasih karunia ini, kata kasih karunia ini digunakan untuk menggambarkan Allah yang kita sembah. Ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu berkasih karunia. Jadi kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak layak menerimanya. Kasih karunia adalah memberi sesuatu dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kasih karunia ini dihubungkan dengan Allah. Allah berkasih karunia kepada manusia yang berdosa, yang sesungguhnya manusia ini sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Tetapi Allah berkasih karunia kepadanya. Allah memberikan keselamatan kepada manusia. Itulah kasih karunia Allah. Saudara, tentang kasih karunia ini, kemudian menjadi sebuah kata yang sangat populer ketika dalam sebuah persidangan di kota Yerusalem, Petrus mengucapkan kalimat ini. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Demikian bunyinya. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Itu yang disampaikan oleh Petrus dalam persidangan di kota Yerusalem. Jadi kasih karunia itu terhubung dengan keselamatan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah kepada manusia yang sebenarnya manusia ini tidak layak mendapatkannya karena manusia ini berdosa. Pikirannya bercela, hatinya culas, tutur katanya acap kali melukai hati sesama. Janji tentang kasih karunia itu sebenarnya telah Allah ucapkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 15. Allah mengucapkan kalimat ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan dari Hawa, disebutkan di sini, akan meremukkan kepalamu. Kepala dari siapa? Kepala dari ular. Ular ini apa? Ular adalah simbol dari si jahat atau iblis. Jadi, janji ini sudah disampaikan bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala iblis. Kasih karunia ini kemudian mendapatkan wujudnya di dalam Yesus Kristus. Hal ini dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kasih karunia yang dibawa oleh Yesus Kristus ini? Kasih karunia itu ada dua. Yang pertama, keselamatan. Dan yang kedua adalah hidup yang kekal. Ya. Jadi Yesus menjanjikan keselamatan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dua hal ini merupakan kasih karunia yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia memberikan kepastian keselamatan. Dan dia menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kapan saja ketika kita mengambil sikap percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, memberikan hidup kita kepada Yesus, kita telah beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan urusan nanti, apakah saya masuk surga atau tidak, bukan. Hidup yang kekal itu dimulai dari keputusanmu. Apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan memberi hidupmu
percaya sungguh-sungguh kepadanya, memberi hidupmu dituntun oleh kuasa Yesus Kristus sendiri. Jika itu adalah keputusanmu, maka jaminan Tuhan bagimu adalah engkau beroleh hidup yang kekal. Luar biasa firman Tuhan ini. Luar biasa saudara sekalian. Kita yang berdosa ini, yang seharusnya dihukum oleh Tuhan, beroleh jaminan keselamatan, beroleh kepastian hidup yang kekal. Nah saudara sekalian, sekarang mengapa kasih karunia itu Allah berikan kepada jemaat yang berada di kota Korintus? Nah, di sini dalam ayat yang ketiga, Paulus mengucapkan kalimat ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kamu yang dimaksud adalah jemaat Korintus. Jemaat Korintus mendapatkan kasih karunia Allah. Ini menarik saudara sekalian. Mengapa? Sebab sebelum Paulus datang ke kota Korintus, sebelum Paulus mendirikan jemaat di kota ini, ada dua masalah besar yang sedang berlangsung di kota Korintus. Yang pertama, di kota Korintus ada sebuah kuil dari Dewi Afrodit atau Dewi Cinta. Nah, di kuil ini terjadi pelacuran, terjadi prostitusi. Ini masalah yang ada di kota Korintus. Kemudian yang kedua, masalah moralitas. Kota Korintus, orang-orangnya secara moral tidak baik. Ya, jadi mereka adalah penyembah berhala, tapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang memiliki moralitas yang tidak baik. Nah, Paulus datang ke kota ini. Kota Korintus merupakan ibu kota provinsi Akhaya waktu itu di dalam kekaisaran Romawi. Paulus datang ke kota ini dan Paulus mendirikan jemaat. Nah, setelah jemaat ini berdiri, saudara tahu seperti apa kehidupan jemaat ini. Ternyata walaupun mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada 3 hal yang menjadi pergumulan Paulus ketika dia melayani di jemaat ini. Yang pertama, perpecahan. Dari pasal 3, kita telah membaca bahwa di jemaat ini terjadi perpecahan. Jemaat terbagi dalam 3 kubu. Ada yang menganggap diri kelompok Paulus, ada yang menganggap diri kelompok Apolos, dan ada yang menganggap diri kelompok Kristus. Nah, mengapa sampai terjadi perpecahan ini? Akarnya cuma satu, iri hati. Karena itu saudara sekalian, waspadalah. Jemaat akan pecah jika di tubuh jemaat itu orang-orangnya dipenuhi dengan iri hati. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Sebab orang yang iri hati adalah orang yang memiliki hati yang tidak senang melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Orang yang iri hati tidak senang melihat orang lain lebih sukses dari dirinya. Orang yang iri hati tidak senang jika melihat orang lain bersuka cita dalam menjalani kehidupannya dibandingkan dirinya. Nah, ini semua akan melahirkan perpecahan. Karena itu waspadalah. Ketika ada orang yang sukses, ketika ada orang yang berhasil, ketika ada orang yang lebih baik dari diri kita, berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukurlah, dan mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberkati orang itu. Jika kita membiasakan kehidupan yang seperti ini, kita pasti akan bebas dari iri hati. Masalah yang kedua, ajaran palsu. Jadi jemaat yang baru didirikan ini berhadapan dengan ajaran palsu. Itu masalah yang kedua. Jadi Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus sebagai Tuhan, itu ditentang oleh para pengajar palsu ini. Yang ketiga, masalah yang dihadapi oleh jemaat adalah amoralitas. Artinya masih ada kecenderungan untuk kembali pada kehidupan yang lama. Nah, saudara sekalian, jadi simpulannya kalau kita melihat kehidupan jemaat ini tidak lebih baik. Ini bukan jemaat yang orang-orangnya adalah orang-orang yang suci. Ini bukan orang-orang yang luput dari masalah, luput dari dosa. Ternyata dalam menjalani kehidupan mereka sebagai umat Allah,
mereka tidak lepas dari yang namanya pergumulan kehidupan. Mereka juga tidak lepas dari kejatuhan. Mereka pernah gagal, mereka pernah mengalami situasi kondisi di mana hatinya tidak baik. Mereka iri hati terhadap sesamanya. Nah, itulah gereja, realitas kehidupan gereja seperti itu. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang suci. Gereja adalah bengkel yang memperbaiki orang-orang yang rusak ini. Jadi kalau kita berada di gereja, lalu melihat ada orang yang malas sekali beribadah, sambutlah dia dengan sukacita, sapalah dia dengan penuh kasih. Sebab memang di situ tempatnya. Gereja adalah tempat di mana kita memperbaiki orang-orang yang kehidupannya tidak baik. Nah, tentu saja kita sebagai manusia tidak dapat melakukan itu. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah manusia yang rusak itu dapat diperbaiki menjadi manusia yang baik. Nah, terhadap jemaat yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan inilah Allah berkasih karunia. Allah menyatakan kebaikannya. Allah memberikan karunia-karunia kepada jemaat itu. Kalau kita membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di sini kita membaca Paulus mengucap syukur kepada Allah karena Allah memberikan kasih karunia kepada jemaat di kota Korintus. Dan jika kita melihat ayat 5, di sini jemaat ini menjadi jemaat yang kaya dalam segala hal. Ada dua hal yang disebutkan oleh Paulus di sini, yaitu kaya dalam hal perkataan dan kaya dalam hal pengetahuan. Nah, semuanya itu bersumber dari Allah. Nah, Allah memberikan karunia ini kepada jemaat untuk apa? Perhatikan ayat 6. Ternyata karunia itu diberikan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi karunia itu diberikan ada tujuannya. Menopang, meneguhkan kesaksianmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karunia itu diberikan untuk itu. Saudara sekalian, sekarang saya mengajak kita semua melihat 1 Korintus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa jemaat ini tidak kekurangan karunia. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-9, Paulus mengatakan Allah itu setia. Jadi di sini Paulus sesungguhnya mau menegaskan kepada kita bahwa karunia itu bersumber dari Allah. Ya. Dan jemaat ini merupakan jemaat yang mendapatkan banyak karunia dari Allah. Dan Allah yang diperkenalkan oleh Paulus di sini adalah Allah yang setia. Saudara sekalian, sampai di sini jelas bagi kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Sejak pemberontakan di Taman Eden, tabiat yang ada dalam hati manusia adalah tabiat dosa. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Nah, disinilah Allah berinisiatif. Firman menjadi daging. Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan pada akhirnya dia mengorbankan dirinya sebagai korban penebus dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, Yesus mengambil alih maut ini. Dia ikhlaskan dirinya mengalami kematian. Jadi semua kutuk dosa ditimpakan pada Yesus. Dia mati demi menebus dosa kita. Nah, ini adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kita yang berdosa ini, yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan keselamatan itu, oleh Allah dibuat menjadi manusia yang punya nilai, dan kita mendapatkan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana caranya? Allah meminta kita untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya, memberi hidup kita dituntun oleh kuasa Tuhan Yesus. Jika itu terjadi pada kita, maka kepastian keselamatan itu pasti menjadi milik kita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, jemaat bukanlah kumpulan orang-orang yang suci. Jemaat, seperti halnya jemaat di kota Korintus, adalah kumpulan orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasannya. Nah, jemaat ini beriman kepada Yesus. Dalam menjalani kehidupan beriman itu,
acap kali mereka jatuh, acap kali mereka gagal, tetapi mereka tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Yesus menguduskan mereka dan memanggil mereka untuk menjadi orang-orang kudus. Dari sini kita termotivasi untuk tetap mendekat kepada Yesus. Dan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita bisa hidup saleh, jika kita bisa hidup benar, jika kita bisa hidup suci, jika kita bisa menjalani kebaikan dalam hidup ini, itu semua karena Yesus. Betapa pentingnya menjalani kehidupan di dalam Yesus. Memberikan seantero kehidupan kita dituntun oleh kuasa Yesus. Sebab hanya oleh kuasanya lah kita dapat melakukan yang benar. Hanya oleh kuasanya lah kita dapat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, segala perkataan, segala pengetahuan, segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita, janganlah itu membuat kita menjadi sombong. Janganlah itu membuat kita menjadi suka pamer kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberikan karunia itu bukan untuk dipamerkan. Tuhan memberikan karunia itu bukan untuk disombongkan. Karunia itu diberikan oleh Tuhan untuk meneguhkan kesaksian kita tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karunia apapun yang Anda miliki, karunia hikmat, karunia melayani, karunia menyembuhkan, dan lain sebagainya, karunia apapun yang Anda miliki, gunakan itu untuk meneguhkan kesaksianmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pentingnya karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Yang ketiga, karunia itu adalah pemberian Tuhan. Kalau itu adalah pemberian Tuhan, maka karunia itu harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jadikan karunia itu menggiring orang untuk memuliakan dirimu. Hanya Tuhanlah yang dimuliakan melalui karunia yang ada padamu. Jadi, orang yang punya karunia menjalani kehidupan rendah hati karena dia sadar karunia ini bersumber dari Tuhan, dan karena itu dia memuliakan Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, segala kebaikan Tuhan itulah kasih karunia, dan puncak kasih karunia itu adalah keselamatan dan hidup kekal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau menjelaskan perbedaan antara kasih karunia dan belas kasihan melalui ilustrasi berikut ini. Jika Anda adalah seorang ayah yang memiliki seorang anak berusia 17 tahun, kemudian Anda menaruh harapan besar kepada anak itu. Anak ini diharapkan memberkati keluarga, anak ini diharapkan punya masa depan yang baik. Tetapi suatu ketika anakmu itu tertabrak seorang pengendara sepeda motor. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan terhadap pengendara sepeda motor ini? Secara manusiawi kita pasti marah sekali. Dan kita akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Si pengendara ini pasti akan diadili. Dan hakim akan memvonis, memberikan hukuman terhadap si pengendara ini. Nah, jika itu terjadi, itu adalah keadilan. Jadi di sini Anda menuntut keadilan dan Anda mendapatkan keadilan itu. Itulah keadilan. Tetapi jika Anda setelah mendengar berita bahwa anakmu ditabrak oleh orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian orang ini diadili dan hakim menjatuhi hukuman, si pengendara sepeda motor ini dijatuhi hukuman penjara sekian tahun. Ketika itu, Anda tergugah dan Anda menyampaikan agar si pengendara sepeda motor itu dibebaskan saja. Nah, seharusnya pengendara ini masuk penjara. Tetapi tindakan Anda adalah membebaskan anak ini dari penjara. Nah, tindakan pembebasan ini itu namanya belas kasihan. Dalam bahasa Inggris, mercy. Ya. Tindakan membebaskan seseorang dari hukuman penjara. Yang seharusnya dia masuk penjara karena perbuatannya menabrak anak Anda. Tetapi Anda membebaskan orang itu dari penjara. Itulah belas kasihan.
Nah, kalau si pengendara motor ini adalah seorang anak muda, dia dibebaskan, lalu Anda mengadopsi dia menjadi anakmu, menyatakan kasih sayang kepadanya, dan anak ini mendapatkan warisan. Anak yang telah menabrak anakmu mendapatkan warisan darimu. Itulah kasih karunia. Nah, saudara sekalian, karena perbuatan dosa kita, keadilan Allah, kita seharusnya dihukum. Karena perbuatan dosa kita, karena upah dosa adalah maut. Tetapi Allah berbelas kasihan. Dia tidak menghendaki kita memasuki neraka. Dia tidak menghendaki kita binasa. Dia menghendaki kita beroleh kehidupan yang kekal. Allah datang menjumpai manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus dibunuh. Yesus Kristus dibunuh di bukit Golgota. Tetapi dengan tindakan Yesus mengikhlaskan dirinya dibunuh sebagai korban penghapus dosa. Ini merupakan kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kematian itu diambil alih oleh Yesus. Dia menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan dia memberikan jaminan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Untuk keselamatan kita, Yesus mengikhlaskan dirinya mati di kayu salib. Dia korbankan dirinya demi keselamatan kita. Ini adalah pengorbanan yang sangat mahal nilainya. Nah, jika kita memahami kasih karunia seperti ini, bagaimana kita menjalani kehidupan selanjutnya? Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, dia akan menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur. Karena kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, diselamatkan oleh Tuhan kita. Yang kedua, kita menjalani kehidupan yang tekun beribadah. Mengapa? Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita, menyelamatkan kita. Maka kita menjalani kehidupan yang selalu berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam pujian dan doa kepadanya. Karena itu kita tekun beribadah. Yang ketiga, kita menjalani kehidupan yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Mengapa? Karena Tuhan kita telah berbuat baik kepada kita, mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dan yang keempat, kita menjalani kehidupan yang saling mengampuni satu sama lain. Mengapa? Karena dosa kita yang banyak diampuni oleh Tuhan. Jika orang berbuat dosa kepada kita, berbuat salah kepada kita, maka kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengampuni mereka. Siapa mengampuni dosa sesamanya, dia akan diampuni oleh Tuhan. Tapi siapa yang menyimpan dosa sesamanya dan tidak mau mengampuninya, dia pasti tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi kasih karunia Allah berdampak positif dalam kehidupan kita jika kita memahami betul tentang kasih karunia itu. Dia berdampak positif bagi kita, membuat kita menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur, tekun beribadah, berbuat baik kepada semua orang, dan yang terakhir adalah menjalani kehidupan dalam pengampunan satu sama lain. Mengucap syukurlah atas kasih karunia Allah kepadamu yang telah menyelamatkanmu. Tuhan memberkati kita. Amin.